Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Di sini nanti kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, gabungan, serta grafik. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Di sini persamaan linear dua variabel sendiri adalah suatu persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya memiliki pangkat tertingginya 1. Sedangkan di sini sistem persamaan linear dua variabel adalah pasangan dari dua nilai variabel X atau Y, jadi nanti terserah bisa M dan N atau sebagainya yang ekuivalen dengan bentuk yang mempunyai pasangan terurut X0, Y0. Itu merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada lebih dari satu persamaan, jadi ada dua persamaan, AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Y. Ini bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel dengan A, B, C, D nya semua anggota bilangan real. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel nanti bisa diselesaikan dengan 4 metode. Yang pertama, metode substitusi atau mengganti. Yang kedua, metode eliminasi atau menghilangkan. Yang ketiga, metode gabungan. Jadi gabungan antara substitusi dengan eliminasi. Yang keempat, metode grafik. Metode substitusi atau mengganti adalah metode atau cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengganti salah satu variabel dengan variabel lain. Langkah-langkahnya, yang pertama, ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Jadi nanti salah satu persamaannya kalian ubah menjadi bisa X sama dengan atau Y sama dengan. Setelah itu, kalian substitusikan nilai X atau Y dari persamaan yang lain. Kemudian yang ketiga, selesaikan persamaan hingga didapat nilai X atau Y. Kemudian yang terakhir, kalau sudah didapat nilai X, kemudian ulangi langkah lagi untuk mendapatkan nilai Y. Ini cara-cara langkah-langkah dalam metode substitusi. Kemudian yang kedua, metode eliminasi atau menghilangkan adalah metode atau cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Nah, cara untuk menghilangkan salah satu variabel yaitu dengan cara nanti perhatikan tandanya. Apabila jadi setelah disamakan koefisien, kalian lihat tandanya. Apabila tandanya dalam variabel itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka untuk menghilangkannya dengan cara mengurangkan. Jadi dikurangkan nanti. Jika kedua variabel tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tapi jika tandanya berbeda, nanti gunakan sistem penjumlahan. Ini dalam metode eliminasi. Kemudian metode gabungan adalah metode atau cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi nanti langkah yang pertama, kalian bisa menggunakan eliminasi. Setelah didapat nilai dari salah satu variabel, baru nanti menggunakan metode substitusi. Itu nanti yang dinamakan dengan metode gabungan. Kemudian metode grafik
Langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik yaitu yang pertama, tentukan koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dicari dulu titik potong kedua persamaan, maka nanti akan diperoleh titik-titik koordinat. Nah, titik-titik koordinat silahkan nanti digambarkan pada bidang kartesius. Kemudian titik-titiknya kalian hubungkan. Setelah itu kalian tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti ada 3 kemungkinan. Jika kedua garis itu berpotongan di satu titik, maka nanti himpunan penyelesaiannya hanya ada 1. Kemudian jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Yang ketiga, jika kedua garis berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota tak hingga. Jadi banyak sekali karena kedua garisnya berhimpit. Nah, ini masuk ke contoh soal sistem persamaan linear dua variabel. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode substitusi, eliminasi, gabungan, dan grafik. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Saya akan membahas yang A saja. Nanti silahkan yang B kalian coba sendiri dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, gabungan, serta grafik. Olah, masuk yang metode substitusi. Di sini A sistem persamaan linear dua variabelnya 2x plus y sama dengan 6. Jadi ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian x min 3y sama dengan negatif 4. Ini merupakan persamaan yang kedua. Metode substitusi dengan cara mengganti. Tadi langkah pertamanya, ubahlah salah satu persamaan. Jadi boleh persamaan 1 yang diubah, boleh persamaan 2. Misal ini saya dari persamaan 1. Jadi ini dari persamaan 1, 2x ditambah y sama dengan 6. Tadi diubah menjadi bentuk x sama dengan atau y sama dengan. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini x itu koefisiennya 2, y koefisiennya 1. Maka nanti untuk diubah ke bentuk x sama dengan atau y sama dengan lebih mudah menggunakan y sama dengan, karena di sini y koefisiennya 1. Memakai yang 2x juga boleh. Tinggal nanti semuanya dibagi dengan 2 karena yang diminta x sama dengan. Jadi ini persamaan 1. Jika saya ubah menjadi y sama dengan, di sini y sama dengan 6, 2x-nya saya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2x. Nah, jadi dari y sama dengan 6 dikurangi 2x, nanti kita substitusikan ke persamaan yang lain. Ini langkah 2. Persamaan yang lain yaitu persamaan kedua. Jadi misal di sini saya tulis ini persamaan ketiga. Nah, nanti langkah selanjutnya persamaan ketiga disubstitusikan ke persamaan kedua. Jadi y sama dengan 6 dikurangi 2x disubstitusikan ke x dikurangi 3y sama dengan negatif 4. Jadi y-nya di sini dimasukkan ke persamaan kedua. X dikurangi 3, y-nya saya ganti 6 dikurangi 2x sama dengan negatif 4. Di sini x, nah ini dikalikan dulu, negatif 3 dikalikan 6, negatif 18 ditambah negatif 3 dikalikan negatif 2x, ini positif 6x sama dengan negatif 4. Yang ada variabelnya dijadikan 1, sehingga di sini x ditambah 6x berarti di sini 7x sama dengan negatif 4.
ditambah 18. Sehingga di sini 7x itu sama dengan 14. X-nya berarti 14 dibagi 7. Sehingga X hasilnya ini tadi dibagi 7. Jadi di sini X-nya ketemu 2. Nah, ini sudah langkah yang ketiga ya kalau nggak salah. Nah, kalau sudah ini X-nya sudah didapat 2, nanti diulangi lagi untuk mendapatkan nilai Y. Atau dari sini tadi, atau ini tadi, karena di sini sudah ada langkah persamaan ketiga. Jadi ini tadi persamaan pertama, ini langkah yang pertama tadi. Langkah kedua ini tadi ya, persamaan pertama tadi membuat Y sama dengan, kemudian langkah yang kedua dari persamaan 3 ini tadi disubstitusikan ke persamaan kedua. Nah, nanti di sini untuk metode substitusi, langkah yang terakhir di sini dari X sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan ketiga. Jadi nanti diperoleh X sama dengan 2 disubstitusikan ke Y sama dengan 6 dikurangi 2X. Berarti di sini Y sama dengan 6 dikurangi 2, X-nya di situ 2. Y sama dengan 6 dikurangi 4, Y sama dengan 2. Sini sudah ketemu nilai X dan nilai Y. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu X, Y. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya bisa dituliskan 2,2. Ini dengan metode substitusi. Jadi membuat bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Ini misal tadi saya buat X sama dengan, berarti nanti seperti ini. 2X sama dengan 6 dikurangi Y. Yang diminta X sama dengan, berarti X sama dengan 6 dikurangi Y per 2. Nanti hasilnya juga akan sama. Caranya seperti itu. Kemudian yang kedua, metode eliminasi. Tadi metode eliminasi itu metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan cara menghilangkan dengan menyamakan koefisiennya. Nah, sekarang kita mau menghilangkan apa dulu? Variabel X atau variabel Y? Jika di sini yang akan kita hilangkan variabel X, berarti nanti variabel X koefisiennya harus kita samakan dulu. Jadi ini di sini yang pertama 2x plus y sama dengan 6, x min 3y sama dengan negatif 4. Ini karena yang akan kita hilangkan x-nya, jadi di sini variabel x-nya kita harus samakan koefisiennya. Kita lihat untuk persamaan pertama koefisiennya 2 ini ya. Yang persamaan kedua koefisiennya 1. Untuk menyamakan kita harus kalikan dengan KPK-nya. Jadi untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 1, kemudian persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Sehingga di sini diperoleh 2x ditambah y sama dengan 6. Yang persamaan kedua kita kalikan 2 semua. 2x dikurangi 6y sama dengan negatif 8. Nah, ini. Nah, sekarang kalau sudah disamakan koefisiennya, kita lihat tandanya. Tadi yang mau dihilangkan x. Di sini untuk variabel x
untuk persamaan pertama di sini 2x berarti positif. Yang persamaan kedua juga 2x juga positif. Jadi keduanya tandanya sama-sama positif. Nah, jika tandanya sama, maka nanti di sini kita harus menggunakan pengurangan. Jadi di sini tandanya negatif. Sehingga 2x dikurangi 2x itu 0 ya. Ini 0. Kemudian y dikurangi negatif 6y, min ketemu min berarti hasilnya positif. Berarti di sini plus 7y sama dengan 6 dikurangi negatif 8 sama negatif ketemu negatif berarti harus dijumlahkan 8 ditambah 6 sehingga di sini 14. Berarti y sama dengan 14/7. Y ketemunya 2. Nah, caranya seperti ini. Nanti langkah yang kedua sama. Sekarang ganti yang dihilangkan itu variabel y-nya untuk mencari variabel x. 2x plus y sama dengan 6, x min 3y sama dengan min 4. Nah, sekarang kita lihat koefisien pada variabel y. Yang persamaan pertama koefisiennya 1, persamaan kedua koefisiennya negatif 3. Kita cari KPK-nya. Berarti yang persamaan 1 kita kalikan dengan 3, persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga nanti diperoleh 6x ditambah 3y sama dengan 18. Terus persamaan yang kedua, x dikurangi 3y sama dengan negatif 4. Nah, setelah koefisiennya sama, kita lihat tandanya. Persamaan pertama di sini positif, persamaan kedua negatif. Nah, kalau tandanya berbeda, nanti di sini dengan penjumlahan. Jadi tadi yang pertama karena tandanya sama dengan pengurangan, yang kedua karena tandanya beda, di sini pakai penjumlahan. Sehingga di sini 6x ditambah x itu 7x, ini plus 3y dikurangi 3y berarti 0, kemudian 18 dikurangi 4 berarti di sini 14. Sehingga di sini x-nya 14/7, x-nya sama dengan 2. Nah, ini sudah ketemu. Ini menggunakan metode eliminasi. Sehingga HP-nya tadi terurut x, y berarti di sini 2,2. Jadi sama ya dengan metode substitusi, hasilnya pasti sama. Ini dengan metode eliminasi. Kemudian yang ketiga, metode gabungan. Ini nanti bisa diselesaikan dengan metode eliminasi atau substitusi. Jadi lebih mudahnya nanti untuk langkah yang pertama itu diselesaikan dengan metode eliminasi. Baru nanti setelah kalian memperoleh hasil disubstitusi. Ini boleh mau variabel x atau y yang dihilangkan. Ini misal saya menghilangkan yang x, berarti tadi ini dikali 1, yang persamaan kedua dikali 2. 2x ditambah y sama dengan 6. Di sini 2x dikurangi 6y sama dengan negatif 8. Ini berarti karena tandanya sama tadi negatif, di sini 7y sama dengan 14, y sama dengan 2. Nah, setelah ketemu y sama dengan 2, nanti disubstitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Di sini saya ambil persamaan pertama kedua, yaitu x min 3y sama dengan 4. X, y-nya kita masukkan ke sini. Sehingga diperoleh x dikurangi 3 dikalikan 2 sama dengan negatif 4. X dikurangi 6 sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 ditambah 6. Jadi di sini x-nya ketemu 2. Jadi hasilnya sama. Sehingga HP-nya himpunan terurut x, y 2,2.
Nah, ini juga hasilnya sama dengan metode gabungan. Kemudian yang ketiga dengan metode grafik. Tadi langkah yang pertama mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y masing-masing persamaan. Jadi ini misal persamaan yang pertama 2X plus Y sama dengan 6. Kita cari, biasanya dibuat tabel ya. Ini ya. Nah, di sini kalau X-nya saya ganti 0, maka ini 0, ini tutup aja, berarti Y-nya sama dengan 6. Kemudian jika Y-nya saya ganti dengan 0, berarti 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Jadi kalau mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya 0. Sehingga ini koordinatnya dibacanya ke bawah, X, Y, berarti di sini 0,6 dan di sini 3,0. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, X dikurangi 3Y sama dengan negatif 4. Sama, kita buat tabel. Jika X-nya 0, maka Y-nya berarti di situ negatif 3Y sama dengan negatif 4, Y-nya berarti 4/3. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya di sini negatif 4. Sehingga di sini koordinatnya 0,4/3 atau 1/3 dan negatif 4,0. Nah, setelah memperoleh titik potong kedua persamaan, kita gambar grafiknya di Cartesius. Ya, tidak bagus. Ini misal skalanya. Jadi di sini sumbu Y, kemudian di sini sumbu X. Nanti kalian bisa menggambarkan di bidang Cartesius biar kelihatan hasilnya. Nah, di sini 0, kemudian di sini 1, 2, 3. Ini sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Untuk persamaan yang pertama 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6, berarti di sini. Ini saya kasih buletan. Kemudian 3,0. Nah, berarti di sini. Maaf, hilang terus nih. Kemudian kita mencari titik potong dari persamaan kedua 0,4/3 berarti 1/3 saya di sini. Kemudian negatif 4,0. Maaf ya, ini tadi maaf, ternyata ini tadi negatif 4 belum saya tuliskan. Saya tahu. Nah, misal di sini ya, misal di sini negatif 4, enggak apa-apa.
Yang di sini tadi negatif 4,0. Ini misalnya negatif 4, saya taruh sini. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, negatif 4 di sini. Nah, kalau sudah, kita hubungkan. Jadi ini tadi untuk persamaan pertama dihubungkan. Maaf, agak susah. Jadi seperti itu ya. Ini saya anggap udah pas gitu aja. Maaf. Nah, ini untuk garis persamaan garis yang pertama, ini persamaan garis yang kedua. Nah, di sini ternyata kedua persamaan garis itu berpotongan di satu titik. Jadi nanti kalau kalian gambar dengan skala yang pas, ini nanti di sini ini merupakan titik potong kedua persamaan. Jadi kalau dilihat koordinatnya, nah, ini di sini. Nah, maka di sini diperoleh koordinatnya yaitu 2,2. Jadi sama himpunan penyelesaiannya di sini diperoleh 2,2. Nanti kalau gambarnya pada koordinat kartesius, skalanya sama, nanti akan kelihatan di titik 2,2. Maaf, ini skalanya tidak sama ya. Tidak apa-apa. Nah, silahkan nanti soal yang B kalian kerjakan, dicoba dengan metode substitusi, eliminasi, gabungan maupun grafik. Yang belum paham silahkan nanti kalian tanyakan. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.